Penumpang itu Bapak sekalian itu gula. Penumpang itu gula yang masuk dalam tubuh kita. Oke? Petugas itu insulin. Insulin itu punya fungsi apa? Insulin itu punya fungsi untuk mendorong atau memasukkan gula ke dalam sel. Itu fungsi insulin. Yang dihasilkan oleh kelenjar namanya pankreas. Ya. Ketika insulin sudah terlalu berlebihan di darah, maka kita sebutnya sebagai hiperglikemi. Gula darah naik. Sampai sini paham ya? Nah, lalu yang kedua apa? Yang terjadi zaman sekarang bukan cuma sekedar gula darah yang naik, tapi si insulin sudah keletihan. Itulah yang disebut dengan insulin resisten. Apa biang keroknya? Buahnya tidur yang bermasalah bisa bikin insulin resisten. Tidur. Makanya orang yang tidurnya bermasalah itu selera makannya pasti naik. Terus naik. Jadi benerin tidur. Ya, waktu tidur, waktu makan, makan. Jangan kebalik. Rasulnya tidur kita bangun, waktunya Rasulnya bangun kita tidur. Gitu ya. Kayak kemarin sempat ngisi di Masjid Salman ITB dengan mahasiswa ITB itu saya bilang coba kalian begadang syar'i, saya bilang. Begadang syar'i. Maksudnya apa? Mereka kan kerja, katanya kan banyak apa tuh namanya tugas-tugas apalah segala macam yang kadang mereka dari maghrib, isya sampai tengah malam ngapain, saya bilang. Mendingan kamu habis isya tidur, malamnya bangun, sholat tahajud 2 rakaat, 1 witir, habis itu kerja sampai subuh. Itu jauh lebih berkah, jauh lebih powerful, kata saya. Daripada maksain orang ketiduran juga, kok nggak mungkin nggak tidur kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, tidurnya salah satunya, itu yang pertama. Ya, apalagi yang bisa bikin si petugas itu, si insulin itu menjadi nggak kuat lagi. Tidur bermasalah. Yang kedua apa? Ini salah satu yang saya sebutkan tadi itu, semua gula olahan. Semua gula olahan. Yang gula tadi sudah tidak ada serat sama sekali. Isinya cuma gula tok. Ya. Contoh nih, jadi kalau sudah ngerti ilmu kayak begini, jadi Bapak sekalian, jadi kita pinter gitu loh, begini. Ini kan ada gulanya. Bagaimana cara mendapatkan gula dengan sempurna, dengan seperfect-perfectnya gitu loh. Caranya gimana? Ya tentunya cari buah yang bagus, organik segala macam. Kalau ada, kalau nggak ketemu misalkan apa? Ya udah makan langsung dari pohonnya. Kalau ada, petik makan. Kalau ada, karena kan dia punya tangkai itu sebenarnya saluran nutrisinya dia. Ketika tangkai dia petik, maka saluran nutrisi stop. Ya, Allah lindungi dia dengan ini, kulit. Maka makan buah itu memang paling bagusnya sama kulit-kulitnya. Beberapa buah. Ya, jangan bayangkan yang aneh-aneh kayak duren gitu. Nanti saya, gitu. Jadi makan. Tak. Tapi di sini ada gula kan? Ada gula. Kalau Anda olah, ya menjadi apa misalkan? Jus. Naik gulanya. Maka makan buah itu kalau saya pribadi jangan di jus. Wah gitu. Jangan di jus, naik gula darah Anda. Kalau tiap hari ngejus, apalagi buah ini kan buah yang tinggi gula nih. Nanas kan tinggi gula. Tandanya dia tinggi gula apa? Kalau udah tinggi banget gulanya seperti ada bau alkohol, betul? Itu tinggi gula. Sama juga kayak anggur. Anggur, nanas itu buah yang tinggi gula. Ya. Jadi dia kalau sudah cukup lama dia akan fermentasi karena air ketemu gula itu secara umum ya, kaidah dasarnya itu dia akan fermentasi. Ya. Maka kalau makan buah begini dia jangan di blender, makan aja. Gitu. Ya. Jangan di jus juga. Supaya apa? Nanti tiap hari kok saya tiap hari ngejus loh. Lihat kalau Anda sudah mulai tahu ilmunya, Anda lihatinnya, mohon maaf ya, teman-teman kita, saudara kita yang jualan jus itu, semoga nggak ada yang jual di luar. Saya kadang-kadang isi begini tuh agak khawatir aja ada yang jualan di luar. Tapi ada tapinya. Kalau belum tahu ilmunya nggak apa-apa, Anda beli aja, bagiin ke orang. Nggak apa-apa, orang kan nggak tahu. Udahlah begini nih, misalkan ya. Nih,
alpukat nih, apel masukin dalam blenderan, air, gulanya berapa? Buahnya apel itu, anak-anak seperempat ini loh, gula cairnya, udah cukup? Oh belum, biar sedap kasih kental manis. Saya setiap hari ngejus, kok tiba-tiba saya kena diabetes? Paham? Sederhana kan? Padahal saya hidup sehat loh, sebentar. Hidup sehatnya apa dulu? Gitu loh. Alpukat itu sehat, baik buat jantung, kata Dr. Zelo Akbar. Saya dengar kajiannya kok, saya minum alpukat tiap hari, makan alpukat. Di mana makannya? Belinya? Itu abang itu. Alpukatnya 3 kerok, setengah. Selebihnya apa? Itu yang bikin petugasnya lempem. Ya, gara-gara apa? Gula olahan. Ya, jadi hati-hati dengan makan. Begini pun pisang pun saya hati-hati makannya. Bukan hati-hati saya curiga, bukan. Tapi kalau saya butuh yang energinya cepat, karena buah itu sumber kalori yang cepat memberikan tenaga, betul. Ya, makanya kenapa kita dianjurkan ya makan kurma pun sama Nabi kan kurma ajwa kata khususnya itu kan 7 butir, karena banyak-banyak kurma juga nggak bagus. Ya, karena sudah tahu 75% isi kurma itu adalah gula, nggak bagusnya. Ya, tapi ada cara lainnya. Nah, cara lainnya itu supaya apa? Gulanya tadi tidak berlebihan dan si petugasnya tidak kelepek-kelepek atau tidak letih gitu, maka tambahkan lemak di situ. Ilmunya, maka makan kurma itu bagusnya pakai apa? Pakai lemak. Pasti digoreng dong kurmanya, udah bahagia banget ya. Bukan. Lemak itu ada macam-macam. Lemak yang sehat, ya, yang jenisnya itu namanya monounsaturated fatty acid MUFA, itu zaitun apa begitu. Tapi ada juga lemak-lemak jenuh yang sehat seperti ini, kelapa. Atau juga lemak-lemak yang sehat dari hewan, namanya butter atau ghee, itu sehat itu. Atau kalau enggak, Anda makan kurma sama mana dia? Ini lemak juga nih. Makan kurmanya sama ini. Jadi kurmanya Anda buang bijinya. Apa? Almond. Fustuk. Ini nih. Supaya gulanya tidak naik, kita nggak terjadi namanya lonjakan gula setelah makan. Maka semua gula olahan kalau kita makan tanpa ada bantuan buffer berupa serat atau lemak, maka yang terjadi naik gulanya. Dan kalau sudah gula naik, maka seperti kereta kepenuhan, masinis bilang kita berhenti dulu. Maksudnya apa? Ngantuk. Itu maksudnya. Paham ya?